Anda Dulset ke kebun binatang melihat beruang. Jangan lupa membawa papan. Acara podcast SMA Negeri 11 Semarang selalu kece dan terdepan. Oke, perkenalkan saya Revel sebagai host pada episode pertama Addival Podcast atau yang diperbarui sebagai Semangsa Podcast adalah suatu program kerja baru terobosan dari OSIS yang berisi tentang informasi. Kita akan berbicara dengan narasumber-narasumber yang keren dan ini adalah suatu cara untuk memberikan informasi kepada seluruh warga SMA Negeri 11 Semarang. Dan pada kesempatan kali ini kami kedatangan narasumber yaitu Ibu Aan sebagai salah satu guru BK dari SMA Negeri 11 Semarang. Kali ini kami akan membicarakan mengenai topik yaitu perguruan tinggi atau sekolah lanjut dari SMA, Bu. Ya. Baik, marilah kita mulai podcast pada hari ini memasuki pertanyaan pertama yaitu apa sih Bu usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sekolah agar peluang masuk PTN dari siswa-siswanya itu lebih besar daripada sekolah lain atau paling tidaknya lebih baik lah Bu gitu. Kalau sekolah itu sebenarnya kan dari awal sudah ibaratnya mengawal, membimbing, mengarahkan dengan cara ya satu paling tidak untuk belajarnya jangan sampai kendor begitu. Iya betul. Yeah. Terus kemudian nilai rapot yang sudah dia dapat ya paling tidak ada kenaikan per semesternya. Kalau bisa dinaikkan, mereka harus banyak belajar. Iya, banyak belajar lah dari situ. Gitu. Terus kemudian sudah harus mengarah kemana mereka mau mencapai tujuannya. Misalnya kayak seperti pemilihan jurusan dan sebagainya. Kalau sudah dari awal sudah ada, itu tinggal pemantapan. Iya betul, pencapaiannya nanti pemantapannya begitu. Itu. Salah satu faktor dari kita bisa masuk PTN itu kan lomba ya Bu. Iya. Nah, apakah sekolah ini bisa memberikan informasi-informasi yang lebih sering dan lebih intens mengenai lomba-lomba untuk membantu mendongkrak nilai-nilai siswa begitu Bu? Iya. Kalau tahun ini itu sebenarnya untuk lomba dan mungkin kejuaraan-kejuaraan itu biasanya tingkat kota, provinsi, nasional sampai mungkin internasional ya. Dan kejuaraan-kejuaraan itu ya paling tidak yang sudah diadakan dari pemerintah dinas misalnya atau mungkin salah satu lembaga yang sudah ditunjuk dan sudah disesuaikan dengan aturan yang dari pemerintah. Misalnya kayak Olimpiade itu kan siswa kita banyak ya, nah itu dari situ juga bisa. Terus kemudian sebenarnya sudah banyak kok yang memberikan contoh dari mereka kejuaraan-kejuaraan yang bisa diikuti ya. Kemudian untuk di perguruan tingginya, misalnya seperti kemarin kejuaraan, misalnya dia ada lomba futsal dan sebagainya, mungkin juaranya mungkin bisa nasional, provinsi itu bisa dipakai untuk untuk syarat itu ya begitu. Itu kan untuk siswa yang kemungkinan lebih dominan di akademis. Untuk siswa yang kurang dominan, kurang baik di akademisnya, berarti kan kesempatannya hanya di non akademis. Nah, untuk mengoptimalkan hal tersebut itu bagaimana caranya ya Bu? Berarti ini sebenarnya kalau untuk SNBP kan ada beberapa tahapan itu. Ada yang namanya SNBP itu berarti nilai rapot yang mungkin diakumulasi. Ya, kalau seandainya itu tidak berhasil, tadi kan dikatakan secara akademik ya berarti mungkin dia pakainya yang SNBT, pakai tes, jalur tes. Tapi untuk sertifikat atau kejuaraan itu bisa yang non akademik, misalnya seperti dia mungkin olahraganya yang bagus di salah satu cabang bidang olahraga misalnya atletik dan sebagainya itu bisa dipakai. Jadi gitu. Bisa dipakai untuk ke PTN betul. Yang akan datang ya Bu. Iya, gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tentang guru-guru di SMA Negeri 11 Semarang? Apakah mereka itu sudah ditunjuk dan memiliki kemampuan untuk membimbing para siswa-siswa baik dari akademis maupun non akademis untuk mengikuti lomba sebagai salah satu cara untuk menambah prospek jangka panjang ke PTN yang diinginkan gitu Bu? Selama Bu Aan di sini itu ya sudah bagus kalau saya lihat. Jadi ada beberapa atau mungkin banyak guru yang bisa membimbing siswa yang punya potensi dan punya bakat di satu bidang itu akan dibimbing, dituntun, diberikan
apa materi yang mungkin untuk lombanya nanti apa dan sebagainya. Ya sebenarnya sudah banyak yang berhasil dari bimbingan beliau-beliau ya, begitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu kan itu banyak faktor-faktor yang kita tidak bisa tahu Bu dari maksudnya siswa awam itu belum bisa tahu tentang faktor-faktor untuk masuk PTN. Nah untuk faktor-faktor PTN itu kan karena sangat banyaknya kita kan tidak bisa mengetahui hanya mengandalkan dari nilai rapot. Untuk faktor-faktornya tuh gimana apa sih ya Bu kira-kira untuk faktor yang membantu kita untuk masuk ke PTN baik yang memungkinkan dan tidak memungkinkan kita untuk masuk PTN. Jadi sebenarnya gini, kalau seandainya anak ini memang mungkin tidak bisa di jalur akademiknya tidak begitu bagus, mungkin tidak pakai yang jalur prestasi rapot, dia akan bisa pakai yang tes. Jadi kalau tes itu pakainya nanti yang UTBK itu, jadi mereka akan tes di perguruan tinggi. Terus kemudian setelah dia bisa masuk ke sana, nah itu baru mungkin ada beberapa yang mungkin di sebagai faktor pendukung. Misalnya apa tadi yang ditanyakan mungkin dia punya prestasi di beberapa bidang walaupun mungkin tidak non akademis, atau mungkin justru malah mungkin pakainya jalur mandiri itu juga bisa. Karena memang sebenarnya banyak jalan ke sana, tetapi terkadang kan anak memang awalnya itu yang dia tuju pakainya di prestasi dulu ya, SNBP dulu gitu. Nah, kan ini juga banyak kabar nih Bu Simasir apa keterkaitan alumni dan alumnus tentang dari sekolah tersebut yang sudah berhasil masuk ke jenjang suatu perguruan tinggi negeri. Itu apakah pengaruh dan bagaimana cara kita tahu bahwa sudah ada alumni yang memasuki suatu perguruan tinggi Bu? Gitu. Sebenarnya ada juga sih pengaruhnya ya. Maksudnya dari lulusan misalnya SMA 11 ini, itu kalau mungkin di Undip, di UNES dan lain sebagainya itu sudah punya ibaratnya punya nama di sana ya. Jadi sebenarnya alumni dari kita itu juga bagus. Jadi lulusannya bagus. Kemudian kalau tadi ditanyakan, Bu, pengaruhnya ada enggak? Kalau selama proses selama ini masuk ke beberapa perguruan tinggi itu, ya kalau alumninya termasuk banyak ya mereka akan melihat bagusnya lulusan dari SMA 11 itu begitu. Dia lebih memudahkan Iya betul. Berarti kemungkinan walaupun tidak menutup kemungkinan yang tidak ada pun bisa mencoba, karena kadang kan kita berpikirnya kalau tidak ada alumni Bu pesimis pasti. Pasti nggak bisa masuk dan sebagainya. Kalau punya pandangan seperti itu kan berarti yang adik-adik kelasnya tidak akan punya pandangan untuk bisa masuk ke sana begitu. Jadi memang perlu diawali oleh seseorang yang berani mencoba untuk membuka jalan. Betul. Jadi untuk daftar-daftar alumninya mungkin siswa-siswa SMA Negeri Semarang bisa nanya BK, begitu. Di BK itu kan ada penelusuran alumni SMA 11. Nah itu bisa dibuat untuk ibaratnya referensi berapa yang mungkin masuk ke sana dan di mana saja, atau apa yang nanti akan dia persiapkan dan sebagainya begitu. Jadi bisa untuk salah satu referensi pandangan untuk mau kemana, di mana dan menentukan langkah selanjutnya agar tidak salah gitu. Begitu. Nah, berarti apabila tidak ada jalur dari alumni, kita tetap bisa mencoba sendiri atau lebih baik kita menahan diri gitu Bu? Nah, terkadang memang siswa itu kan berpandangan kalau tidak ada nggak mau mencoba. Kalau nggak mencoba, misalnya saya takut Bu, misalnya kalau mau mencoba karena nggak ada alumni. Tetapi satu yang mungkin perlu kita catat ya, kalau kita tidak pernah mencoba ya nggak akan pernah tahu bahwa apakah kita nanti bisa sampai ke sana atau tidak. Kalau nanti bisa ke sana, ya makanya berarti dari kita sendiri yang harus mempersiapkan untuk bisa mencoba gitu. Jadi kalau memang ada seseorang yang mau mencoba, dia harus siap dengan segala resikonya. Iya, kan banyak jalurnya itu. Kalau misalnya SNBP pada saat dia ini gagal, berarti bisa di SNBT-nya. Kan ketakutan siswa itu kan kalau dia nggak merasa kalau nanti saya nggak keterima di sini ya sudah, berarti wah hidupnya berakhir. Nah, kan padahal nggak begitu. Jadi ada beberapa yang memang kita bisa lalui dengan cara yang SNBP itu misalnya tidak berhasil, berarti yang di jalur lain. Keduanya. Begitu.
Jadi faktor-faktornya tuh tetap dari nilainya itu sendiri Bu. Maksudnya kayak dari betul. perkembangan anak selama bersekolah karena Iya. tetap prospek utama dari perguruan tinggi kan kita ngajarnya tetap yang SNBP dulu dari yang berbasis rapat. Berarti Iya. kalau untuk memudahkan jalan kita ke perguruan tinggi berarti kita tetap butuh yang namanya bersekolah dengan baik dulu Bu. Iya, benar. Jadi itu usaha pertama yang harus kita Iya, lakukan karena optimal nilai. betul, karena apa? Modal utama kita kan di rapot ya. Kalau rapot itu kita bisa bersaing di sekolah kita sendiri, kenapa tidak? Jadi sebenarnya sudah bisa dipersiapkan pada saat anak ini atau siswa ini mendaftar di SMA 11, kemudian dari awal itu sudah dia persiapkan. Iya, kalau memang mau sekalian punya prestasi dan sebagainya sudah. Sangat lebih baik. Iya. Jadi nanti kelas 10, 11, 12 sudah menjadi modal untuk mereka bisa daftar lewat SNBP-nya begitu. Paling tidak kan kalau kita sudah ada sangu nih nilai yang bagus, kita ada salah satu jalan terbuka dulu untuk kita ke SNBP. Ada optimisme dulu gitu loh. Gitu ya. Iya, gitu. Oke, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Sepertinya ada tambahan pertanyaan ini, Bu. Apa? Jadi banyak siswa yang protes setahu saya, mengapa nilai-nilai yang diberikan itu cenderung kurang. Mereka kurang puas dengan nilai-nilai yang diberikan oleh guru-guru di SMA 11 ini, Bu. Kalau faktor-faktornya mereka guru-guru beliau harus memberikan nilai tetap dalam kondisi yang dikontrol itu mengapa ya, Bu? Waduh, ini pertanyaan yang lumayan sulit untuk dijawab ya. Karena sensitif ini. Jadi sebenarnya gini, bukan terletak bagaimana nilai itu dibuat dan sebagainya, tidak. Guru itu kan memberikan nilai dilihat bagaimana prestasi masing-masing anaknya. Dan saya yakin guru di sini itu jadi guru mapel untuk memberikan nilai dengan apa yang sudah diberikan itu pasti akan menyesuaikan bagaimana tingkat kepandaian, kecerdasan anaknya, siswanya bagaimana dan sebagainya. Dan sepertinya kalau misalnya ini nilai tidak memuaskan atau belum memuaskan, kemungkinan kita bisa evaluasi dulu dari kitanya dulu ya, apakah memang cara belajar kita itu sudah tepat atau mungkin harus ditambah begitu. Karena kan terkadang untuk evaluasi diri kita sendiri itu kadang masih jauh. Kadang merasa ini sudah bagus, besoknya pas waktu semester berikutnya kendor lagi, jadi mungkin untuk belajarnya ya masih kurang, dan itu harusnya tidak ada jangan diberikan waktu untuk kita itu nyantai gitu, jangan, karena perjuangan itu kan dari awal kelas 10, 11, 12, karena takutnya kalau hanya di kelas tertentu itu kesempatan itu terbuang percuma ya gitu. Jadi memang dari awal kelas 10, 11, 12 di semester 5 itu sudah siap untuk bisa sebagai modal sebagai mahasiswa untuk di SNBP-nya begitu. Nah, pertanyaan ini sungguh menjawab dari keresahan hati para siswa SMA Negeri 11 Semarang begitu. Terutama di kelas 11 ya. Wah, betul. Teman-teman saya tuh banyak sekali yang aduh ini gimana nilaiku kurang gini. Berarti saya lihat di angkatan kelas 11 ini sudah bagus loh, tinggal tingkatkan aja sampai nanti di kelas 12. Oke, iya begitu dong. Harus semangat gitu. Nah, kemudian untuk meningkatkan nilai, Bu, apakah ada cara-cara lain yang bisa dilakukan oleh dari kita sendiri selain ya tentunya kita harus tetap wajib belajar kan, Bu? Ataukah tambahan tugas itu bisa membantu mendongkrak nilai kita atau bagaimana itu? Nah, itu nanti kembali lagi ke guru mapel ya. Kalau seandainya pada saat mungkin tesnya atau mungkin ulangannya dan sebagainya ada kekurangan dan sebagainya, kan bisa mendekati berkonsultasi pendekatan dengan gurunya, Bu, yang kurang di saya apa dan sebagainya. Nah, itu yang perlu mungkin ditambah lagi misalnya, atau mungkin kalau diberi tugas ya berarti segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Biasanya kalau sudah ditunda-tunda, nah itu yang kadang membuat kita tidak disiplin tadi begitu. Jadi memang jawaban utamanya harus dari siswa itu sendiri. Betul. Siswa harus bisa mengevaluasi sendiri, bisa membuat inisiatif sendiri untuk maju, untuk memperjuangkan
apa yang memang dia inginkan gitu ya Bu ya. Iya. Ah, gitu. Jadi karena kita sudah mencapai akhir dari sesi podcast pada hari ini, terima kasih saya ucapkan banyak-banyak kepada Ibu Aan sebagai Oke. salah satu PK dari SMA Negeri Semarang yang Iya. sangat favorit, sangat baik dan ramah kepada siswa. Alhamdulillah. Ya betul. Jadi ternyata kita sudah berakhir ya Bu sesi kita Iya. pada siang hari ini. Untuk teman-teman dari SMA Negeri 11 Semarang yang sudah galau, keresah dan gelisah tentang PTN, Ibu Aan sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sering-sering dilontarkan oleh para siswa. Jadi pesan utamanya adalah dari siswa itu sendiri yang harus bikin pergerakan ya Bu ya, Iya, betul. untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan begitu. Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Iya, dadah.